Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo teman-teman, saya hari ini akan berbicara tentang Gus Miftah yang membicarakan Al-Zaitun. Mari kita simak apa kata Gus Miftah tentang Al-Zaitun. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Oke, pertama Gus Miftah menyampaikan sebuah data bahwa di Jawa Barat itu pernah ada survei ya, bukan penelitian, survei. Survei itu ya salah satu metode penelitian. Jadi katanya Jawa Barat itu paling tinggi yang terpapar paham radikal dan intoleran. Paham ya? Oke. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. Oke, jadi adanya paham radikal dan intoleran, praktek intoleran itu menurunkan demokrasi ya di Indonesia. Apalagi ada Az-Zaitun katanya, kita dengar lagi. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Iya, Salafiyah. Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di soft paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Iki kepiye iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wah. Ini. Jadi dia membahas Az-Zaitun soal sholat perempuan yang ada di baris depan kemudian berjarak itu ya. Jadi alasannya ya karena memang pertama ya terserah dia katanya. Yang kedua karena manusia itu keleknya bau gitu. Itu alasan kenapa berjarak. Loh kata Gus Miftah. Nah ini yang disebut Gus Miftah radikal intoleran. Apakah nyambung apa enggak? Kita dengarkan lagi lebih jauh supaya tidak gagal paham ya. Kan nggak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Nyambung, logikanya nyambung itu. Kalau menurut saya itu nyambung logikanya. Tapi salah kaprah kalau dipraktekkan di dalam sholat itu loh. Karena tidak ada anjurannya. Kan memang di Islam sendiri kan sudah ada solusi soal itu gitu kan. Pakailah wewangian. Jadi solusi itu sudah bisa membantah argumen Panji Gumilang. Bukan melihat logika nyambung atau tidaknya, logikanya nyambung. Kalau ada yang bau, kita harus menghindar atau membuat jarak terhadap yang bau. Nyambung dong logikanya. Ya dong, gitu. Kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini Oke. Pertama dia bicara soal biaya Az-Zaitun. Kedua yang buat dia jengkel karena ada beberapa nama pejabat yang menjadi backing. Siapa? Itu jangan hanya isu. Tidak boleh kita bicara isu yang tidak jelas faktanya. Kalau memang ada sebutkan siapa kan gitu kan. Soal biaya mahal itu terserah ya. Orang mau sekolah di sana dengan biaya mahal atau tidak itu tergantung mereka gitu kan. Kalau mereka menganggap fasilitasnya lebih mumpuni, ya kenapa tidak untuk membayar mahal gitu ya. kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan. Golden Age 13 tahun ke depan. Itu yang dikatakan Jokowi. Apa hubungannya dengan Az-Zaitun?
Wow, ini nggak tahu ya apakah ini Gus Miftah ini corong pemerintah. Tidak masalah ya, tidak masalah. Siapa saja boleh berpendapat. Tapi jangan ini ya, jangan nggak nyambung. Sebisa mungkin nyambung lah kalau ngomong itu. Hubungannya dengan kasus Al-Zaitun dan Golden Egg yang dikatakan oleh Jokowi ini apa kolerasinya? Gitu ya. Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Al-Zaitun. Upaya-upaya merusak kebinekaan. Enggak lah, saya rasa Zaitun itu salah satu kebinekaan yang ada. Berbeda-beda namun bersatu juga. Kalau Gus Miftah mendengarkan ceramahnya Panji Gumilang, pasti akan terkagum-kagum. Kenapa? Karena selama ini kan Gus Miftah dan orang-orang pembelanya itu, bukan pembela, Gus Miftah dan para jamaah dan garis sebelah sana gitu ya, kan menganggap nasionalisme harga mati, kan gitu kan. Panji Gumilang berbicara soal nasionalisme sebagai ideologi mereka, bahkan mazhab Soekarno, walaupun itu dianggap sesat tapi itu nasionalis gitu. Jadi kalau dianggap merusak kebinekaan, nah ini apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, justru membuat kebinekaan baru. Di dalam demokrasi kita tidak bisa menghukumi pemikiran seseorang. Jadi jangan ngawur, jangan provokasi, jangan provokasi jamaah Gus Miftah. Saya ngomong Al-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Jangan. Di Subang katanya banyak janda ya. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas, perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam terusan. Mas tahu? Saya bilang, ini kita memasuki golden age. 13 tahun ke depan Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosat al-mu'min fa'innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia, itu akan menjadi keuntungan. Terbukti. Oke, Gus Miftah berbicara bonus demografi. Oke, saya tidak mau mengkritik terlalu jauh soal itu. Tapi saya rasa Gus Miftah sebelum berbicara soal bonus demografi harus pahamlah sistem ekonomi. Itu kan berbicara ekonomi sebenarnya. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyaknya masyarakat kita hari ini dengan bertambahnya pemuda, bonus demografi itu kan yang dimaksud adalah pemuda itu kan. Banyaknya yang pemuda yang lahir di era ini. Tapi sekaligus mereka dibebankan utang negara 20 sampai 30 juta. Itu pertama. Yang kedua, sulitnya lapangan pekerjaan karena pemerintah tidak kreatif. Yang ketiga, pendidikan kita yang belum siap itu sehingga tidak melahirkan para sarjanawan yang siap bekerja sendiri menjadi bos. Mental kita mental pekerja semua, sementara lapangan pekerjaan kurang. Kalau mau berbicara soal itu, Gus Miftah. Tapi oke, kita lanjut. Kita fokus ke Al-Zaitun dulu ya. Melalui apa Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Iya, Indonesia tidak hancur gara-gara COVID. Tapi korupsi ada ketika COVID itu. Bayangkan siapa yang korupsi itu? Pemerintah. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT. Bantuan langsung tewas. Telas. Bantuan BLT apa BLT itu kalau dibandingkan dengan korupsi 300 triliun.
ayo dong Gus Miftah, jangan terlalu memuji-muji pemerintah yang sebenarnya mereka bekerja belum sesuai dengan kampanye mereka, gitu loh. Jangan tutupi kesalahan pemerintah dengan pujian-pujian kita. Langsung tunai masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang, Kiai, BLT untuk orang miskin. Tapi saya klarifikasi, memang BLT itu upayanya adalah untuk menjaga stabilitas. Oke, saya tidak bisa membantah itu benar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kejahatan pemerintah, itu jauh lebih besar daripada BLT. Yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul, Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Oke. Itu Gus Miftah menyinggung. Ada juga masyarakat yang punya mobil tapi mengaku miskin dan sebagainya. Itu mereka juga miskin sebenarnya, miskin mental. Itulah orang kita. Dan itu bagus, saya setuju dengan kritik Gus Miftah tentang itu. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Oke. Dengan COVID-19 ternyata wartawan di Jakarta saya bilang, saya mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Prat, saya protes dibatalkan. Oke, cuman itu aja ya pembicaraan Gus Miftah tentang Az-Zaitun. Bahwa Az-Zaitun ini kata Gus Miftah termasuk radikalisme dan intoleran, merusak kebinekaan. Saya menganggap itu tidak benar. Sebenarnya apa sih yang dimau gitu? Radikalisme itu maknanya apa sebenarnya? Apakah radikalisme itu maknanya ketika tidak sesuai dengan paham Anda? Bagi saya, Zaitun adalah kebinekaan. Mereka menggunakan nasionalisme, pendapat, dan mereka membela perempuan. Bahkan ada upaya untuk menaikkan perempuan menjadi khotib. Kan luar biasa itu. Kebinekaan sekali. Upaya negara sekali. Upaya negara untuk membangun kesetaraan. Kan begitu. Walaupun dalam tanda petik melanggar pandangan mayoritas umat Islam. Perempuan tidak bisa menjadi khotib. Itu mutlak di dalam syariat. Ya itu saja saya rasa pesan saya untuk Gus Miftah agar jangan terlalu memuji pemerintah. Ya. Karena itu akan menutupi kesalahan-kesalahan pemerintah. Atau saya curiga Gus Miftah memuji-muji pemerintah dalam pengertian lain. Saya tidak tahu apakah adalah itu ya. Saya tidak mau berasumsi. Wassalam.